Ya, pemirsa, 2 minggu menjelang pemungutan suara pemilihan umum serentak, penyiapan logistik pemilu belum rampung, di mana KPU Kota Administrasi Jakarta Timur masih melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan DPD RI. Ya, para pekerja yang bekerja melipat surat suara ini merupakan tenaga honorer yang terdiri dari kaum ibu. 14 hari lagi Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi 5 tahunan, pemilihan umum presiden dan juga pemilihan umum legislatif. Badan penyelenggara pemilu seperti KPU Kota Jakarta Timur masih terus melakukan persiapan, salah satunya penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan umum presiden dan juga pemilihan umum legislatif. Seperti apa penyortiran dan pelipatan surat suara yang berada di gudang KPU Jakarta Timur ini? Mari ikuti saya. Beginilah aktivitas pensortiran dan pelipatan surat suara pemilu di Aula Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur Duren Sawit Rabu pagi. 100 pekerja bekerja sejak pukul 9 pagi hingga 9 malam setiap harinya. Pelipatan surat suara ini melibatkan sejumlah tenaga honorer termasuk para kaum ibu. Pelipatan surat suara untuk Presiden, DPR, dan DPRD ini sudah selesai disortir dan dilipat. Kini tinggal surat suara DPD yang masih dalam tahap penyortiran dan pelipatan. Ditargetkan pensortiran dan pelipatan surat suara pemilu untuk DPD akan rampung Jumat pekan ini. Di gudang ini juga terlihat ribuan kardus berisi surat suara yang belum dibuka tersusun rapi dan surat suara yang sudah melalui tahapan penyortiran dan pelipatan. Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Timur Wage Wardana menyatakan, wilayah Jakarta Timur mengalami kekurangan surat suara untuk pemilihan presiden, DPR RI, DPRD, dan paling lambat 2 hari ke depan KPU RI akan mengirim kembali surat suara ini. Kalau untuk PPWP atau presiden, kita kekurangan 2.745, untuk DPR RI kekurangan 2.745 juga. Untuk DPRD Dapil 4 kita kelebihan 45.000. Untuk Dapil 5 kita kekurangan 888. Dan untuk Dapil 6 kita kekurangan 47.102. Tapi artinya kita sudah membuat BA kekurangan ataupun kelebihan. Nah, sedang diproses di KPU RI. Jadi kekurangan yang tadi ini dalam beberapa hari ke depan, paling 2 hari lagi nyampe ke sini. Ya. Sementara pekerja yang kerja di sini bukanlah petugas KPU, melainkan para pekerja yang sudah terampil dan profesional. Dalam sehari, mereka bisa melipat 2.500 lembar surat suara. Masing-masing surat suara dibayar dengan harga yang bervariasi tergantung lipatan kertasnya mulai dari Rp20 hingga Rp50. Ketiganya yang ini DPRD, DPRD, DPRI ya. Itu ya berat nggak berat sih, orang udah biasa kerja ya. Itu biasa aja, nggak ada kendalanya. Apa namanya ini lipetannya, model lipetannya, dari cetakannya. Kadang-kadang kendalanya di situ. Untuk Pilpres itu lebih mudah karena dia lipetannya semuanya sekali. Untuk DPRD lipetannya agak sulit, Rp10. 3 lipat Rp50. Ya. Itu untuk Pilpres saja? Bukan, untuk ini, untuk apa? DPD. Untuk DPD. Kalau untuk Pilpres itu? Untuk Pilpres Rp20 per lipat, 1 lipat. Saya pun berkesempatan mendatangi gudang penyimpanan kotak suara dan ATK yang berada di gedung KNPI Rawamangun, Jakarta Timur. Di gudang inilah seluruh surat suara dikumpulkan bersamaan dengan kotak suara, ATK, dan sampul yang dibutuhkan di TPS nanti. Terlihat kotak suara untuk DPR, DPD, dan DPRD terlihat sudah rapi dan siap didistribusikan pada 1 hari jelang pemungutan suara. Dan alat coblos, ini yang akan dimasukkan ke kotak presiden. Setelah itu isi dari C1 plano yang akan nanti di TPS akan ada penghitungan. Yang kedua, formulir C1 berhologram. Nah, ini yang biasanya paling penting diberikan ke KPU. Dan ini macam-macam jenis sampul. Jadi semua bentuk yang akan dimasukkan, jenis-jenis formulir yang akan dimasukkan di dalam sampul. Jadi ada kurang lebih 11 sampul yang akan masuk ke dalam presiden.
Apa aja itu sampulnya, Pak? Sampul contohnya yang pertama ada 4 kertas suara. Jenis kertas suara rusak, tidak terpakai atau tidak digunakan, keliru coblos, dan suara sah dan tidak sah. Dan ini ada salinan formulir juga yang C. Jadi inti poinnya ini dari bentuk macam-macam berita acara, cuman ini berhologram. Biasanya ini diberikan kepada para saksi yang nanti akan dilaporkan kepada caleg atau partai yang mengangkat dia menjadi saksi partai tersebut. Ini akan masuk. Udah. Jika semua berkas sudah masuk ke dalam kotak suara, maka kotak suara ini akan disegel dengan kunci perekat yang bersegel KPU, dan kotak suara ini siap didistribusikan ke masing-masing TPS. Ya, baru saja saya mencoba dan belajar bagaimana cara penyortiran dan pelipatan surat suara, di mana KPU Kota Jakarta Timur hingga saat ini masih melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara untuk anggota DPD Republik Indonesia. Tidak semudah yang kita bayangkan untuk melakukan pelipatan surat suara dan juga penyortiran. Dibutuhkan keahlian, keterampilan, dan juga ketelitian dalam melakukan pelipatan surat suara agar surat suara ini benar-benar rapi dan tidak ada yang tercoretan. Dari Jakarta, Igu Syastraningsih, Sandi Carlos, Jak TV.